Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi bid-darin amin. Malah di kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir kita untuk melanjutkan hari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhurun fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina iku kedhe wong akeh yuluna kang supata ilak minisaen sayang pira-pira wadone alladzina yang libuna tegese supasa yang libuna tegese supata sapa alladzina alla yujami'u yen ta ora jima sapa alladzina kunna ing nisa tarabbusu arba'ati asyurin ngenti-ngenti petang wulan papat pira-pira wulan ai inti daru arba'ati asyurin tegese ngenti-ngenti papat pira-pira wulan fa in fa'u mongko lamun bali sapa alladzina ai raja tegese bali fiha in dalam arba'ata asyurin au bata utawa sa'marine arba'ah anil yamini ninggal saking sumpah ilal wati maring wati fa inna Allah maka sing gocahe ghafurun kang lahum alati maing barang atau kang nglakoni sapa alladzina imah min dzararil mar'i saking gawe kemelaratan ing wong wadon bil halfi kelawan sumpah rahimun tur banget welase bihim kelawan alladzina. Jadi ini kan ada orang yang suami ya bersumpah kepada istrinya, saya tidak akan menjima misalkan begitu, tidak akan melakukan seksual kepada istrinya. Itu kan sama dengan apa ya? Ya bersumpah, apalagi menyebut nama Allah ya. Nah itu harus menunggu sampai ada apa ya, ada waktu sampai 4 bulan ya. Itu akan punya dampak apa namanya sumpahnya itu. Tetapi kan fa'in fa'u kalau dia kembali dalam waktu 4 bulan atau setelah 4 bulan dari dalam arti meninggalkan sumpahnya, tidak menghilangkan fa innallaha ghafurur rahim, maka diperbolehkan ya Allah memaafkan dan memberikan belas kasih kepada orang tersebut. Yang jelas dia juga kembalinya tidak menyebabkan kesengsaraan atau kemadharatan kepada si wanita gitu ya. Faina zamu. Setelah itu kalau ini kan orang itu kadang-kadang berbicara itu ada apa ya? Ada maksud atau mungkin yang lain yang mungkin tidak suka dengan istrinya atau mungkin ya faktor lain ya. Saya mengucapkan sumpah itu, sumpah ilah. Wa inna zamul lamun naja sapa ladina min adalaqa intolak alai ing atase tolak ai alai tengah sing mempunyai persengajaan untuk mentolak istrinya. Bi alaya fi uklawan ya yen ora bali sapa ladina
fajuki moko nibakno sapa alladzina ing tolak. Kalau tidak kembali ya silakan menjatuhkan tolak supaya tidak hal yang tidak ada kepastian ini lanjut apa bubar ini kan ya sudah ada, kalau bisa kembali, kalau tidak bisa ya pisah gitu, jangan yang melakukan yang tidak pasti. Bain Allah sama yang gojal aku sami on ngrungokno dat kang ngrungake likaliman pengucap alladzina alimun tur mudane ini maksudnya ngerti biasa mengkan sejane alladzina. Jadi yang dimaksud ucapan itu tadi alladzina yuluna itu apa yang dimaksud? Memang hanya sifatnya gurau atau sungguhan, itu kan Allah mengetahui yang sesungguhnya. Al-mana utamane ayat kemang iku laisa ora ana apa mana iku lamun alladzin ba'da tarabusi sause ngenti-ngenti ini kemang ya 4 bulan tadi ba'da tarabusi madukira ngenti-ngenti petang bulan ba'da tarabusi petang bulan mah barang dirukan sebut apa al-fai'atu bali maring zaujah. Jadi itu dalam arti tidak laisa lahum ba'da trauma dzikra ilal fai'ah. Jadi menunggu itu kalau ingin bali ya tidak harus menunggu 4 bulan ya. Kalau ingin baik kembali kepada istrinya awit tolak atau tolak. Jadi apa kepastiannya, kembali atau tolak? Kalau hanya kembali itu kurang dari itu tidak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan itu harus pasti ya. Kembali atau tolak. Tapi kalau di dalamnya itu hanya ada kembali saja ya. Kalau tolak harus menunggu sampai 4 bulan dengan perkataan yang tidak tegas tadi. Wal mutalaqau ta perawat kang kalian talak iku ya tarobasna becik ngenti-ngenti on talaqat ailian tadirna tegese ngenti-ngenti mutalaqat biang punkan awadi alladhi al mutalaqat anika ini. Ya sebaiknya wanita ya menunggu sampai ini al muta ya tarabana lian tandina biang anika salah satu quru. Nah, wanita yang ditolak, yang dipisah oleh suaminya ya harus menunggu sampai 3 bulan seandainya itu untuk menikah lagi. Ini kan hubungan dengan menikah lagi. Kalau tidak ada unsur menikah lagi ya tidak ada menunggu ya. Al-mutaidah bahasa liantatin nabi yang nikah salah satu 3 persucian tamdi kliwat salah satu min kini tolake saking mangsane nibake tolak jamu qorin qori jamu apa bifatin qafra qorin wa aduru ail haidu. Jadi qorin itu ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Kaulani utawi ya tikmang ya ono pendapat loro. Wada irtibas ya tarabasne menunggu iku fil madkhuli dalam water kanten jima apa fi bihinna mutalaqat. Jadi wanita yang ditolak, dipegat ya,
dicerai itu harus menunggu 3 bulan suci atau 3 bulan haid ya. Kalau dengan suci kan suci 3 kali suci ya, suci haid suci kan gitu ya. Kalau haid ya haid suci gitu. Pokoknya 3 kali ya, 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Kalau sucinya 3 kali berarti haidnya 2 kali. Kalau haidnya 2 kali berarti sucinya kalau haidnya 3 kali berarti sucinya 2 kali. Tadi di sini wahada fil madkhuli finna. Ini wanita yang setelah melakukan hubungan seksual kemudian ditalak gitu maksudnya ya, menunggu 3 bulan. Kalau wanita belum dimadkhul, belum melakukan hubungan seksual ya beda lagi ya. Amma wairuhunna fala iddata alaihinna. Kalau mama alai wairuhunna saliyane madkhul mang fala iddata moko ora ana iddah. Jadi kalau wanita yang dinikah itu kemudian dicerai belum pernah melakukan hubungan seksual ya tidak usah menunggu 3 bulan. Berarti tidak pakai iddah ya, tidak pakai iddah. Ini secara ini ya, cara agama sesuai dengan Quran. Tapi kalau mungkin dihukum positif negara ya mungkin saja bisa beda sifatnya untuk administrasi barangkali ya. Dikali kalau Allah Ta'ala fi famalakum alaihinam indat. Famalakum mau kesio iku ora ana ketuwe sira alaihinna ing atase wairuhunna masaliyane madkhul minta utai. Tadi mengenai ayat lain ada kalau wanita belum melakukan hubungan seksual ya seandainya itu dicerai tidak punya iddah ya. Seandainya ingin menikah lagi tidak harus jeda sampai 3 bulan ya. Karena ya tidak punya dampak terhadap rahimnya ya. Wa fi ghairil Aisyah lan ing dalam sakliyane wadon kang wis luwih tuwa ya, yang sudah tidak haid ya. Wa sahirati lan wadon kang cilik. Kalau Aisyah ini wadon yang sudah tidak haid ya tua. Kalau sahirati ini wadon yang belum pernah haid ya, mungkin umurnya masih kecil, pokoknya yang belum pernah haid gitu aja ya. Faidatuna maka utai idai Aisyah iku salah satu asyurun 3 bulan. Tadi beda lagi ya. Kalau di talak, dicerai, pernah hubungan seksual itu 3 persucian. 3 persucian ini untuk memastikan yang di rahimnya itu ada janin apa enggak. Walaupun mungkin kalau sekarang secara medis kan mungkin saja orang itu ini kan aturan dari Allah ya. Karena aturan dari Allah ya mungkin ya sudah seperti itu ya. Ya mungkin saja itu kalau orangnya itu sekarang kan mungkin saja walaupun orang muda kalau mungkin sudah ini steril, sudah diputus jaringan atau ke rahimnya mungkin saja kan tidak punya anak atau mungkin mandul ya, ini secara medis kan. Tapi ini karena di Al-Quran ya harus kita ikuti ya. Kalau kita tidak mengikuti akibatnya kan di ayat disebut kafah ya, Islam kita dianggap tidak sempurna karena ada hal-hal yang ditabrak, dilanggar ya. Ya mungkin saja kalau di era sekarang ini menunggu 3 persucian bisa saja direkayasa sekarang. Karena apa? Ya tadi secara medis kan mungkin saja itu ya.
berarti janin ini sudah tidak ada. Tapi karena aturan dari Allah, kalau kita menyatakan sebagai orang Islam ya harus mengikuti ya. Kemudian kalau tidak melakukan hubungan seksual kemudian dicerai ya ada masalah ya, tidak ada iddahnya. Kemudian kalau yang terlalu tua dengan muda masih anak-anak ya, ini kan hubungan dengan haid tadi, hubungan dengan janin. Kalau yang tua dengan muda ini iddahnya 3 bulan. Wal hamamili faidatuna ayyadna hamlahuna. Lan pira-pira wadon kang hamil. Faidat mongko iddahe hamil iku atan entong lairake hamlahun wetengane hamil. Jadi kalau orang hamil ini ukurannya beda lain. Ini kan ada beberapa hal ya. Yang pertama ya mungkin orang yang masih subur ya, wanita setelah hubungan seksual dicerai itu 3 persucian, dan ini kan 2 pendapat. Qur'u itu ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Pokoknya 3 ya. Kalau 3 berarti kalau haidnya 3 berarti sucinya 2. Kalau sucinya 3 berarti haidnya 2. Kemudian kalau belum pernah melakukan hubungan seksual ya tanpa iddah, karena janin kan tidak ada masalah. Kemudian terlalu tua, sudah bebas dari haid atau muda, anak-anak kan di sini mungkin ya belum pernah haid ya 3 bulan. Kemudian kalau hamil bagaimana? Kalau hamil sampai melahirkan. Jadi misalkan ada orang hamil kemudian dicerai, cerainya itu mungkin hidup atau mungkin meninggal ya sampai melahirkan. Kama fi sholat, kama barang kau terang fi sholat tolakin dan sholat tolak. Wal imai lan wadon ima, wadon amat maksudnya, bukan furok. Ini dulu ya, kalau sekarang nggak ada. Ini dulu wanita yang jadi budak, kalau sekarang nggak ada. Faidatuna mengko utawi idai ima iku Qur'ani 2 persucian bisunati kawan dalil sunat. Tadi kalau wanita bukan merdeka itu 2 persucian. Ya kalau 2 persucian kan sama ya, maksud sama itu suci haid atau haid suci sama gitu. Jadi kalau 2 persucian suci haid suci, kalau haid ya haid suci haid gitu kan. Walakillah lanal halahun namaring mutalakot apa ayak tumna mumpetake nyimpenake mutalakot mabana halang dan emas fi akan emdang bira-bira rahim atau telanane talakot minal wasang awak al hadid. Jadi ya si wanita itu dilarang untuk menyembunyikan apa yang ada dalam perutnya. Tapi kalau mungkin di aturan pemerintah ada aturan lain, misalkan harus setelah nikah itu harus iddah, dalam arti iddah itu tidak secara agama ini, tapi iddah itu tidak boleh secepat menikah ya. Misalkan harus menunggu 3 bulan ya otomatis tidak bisa dalam masa itu, tidak bisa dikeluarkan surat nikahnya. Ini kan tidak membahas surat nikah, tapi membahas keharaman menikah kalau ini wanita itu menyembunyikan isi perutnya. Misalkan
wanita yang ditolak tadi ya tidak boleh menyembunyikan dalam misalkan dia sudah melakukan hubungan seksual tapi melakukan tidak pernah, itu kan juga menyembunyikan. Atau hamil mengatakan tidak hamil mengatakan hamil, kan mungkin saja akibatnya dampak secara agama ya. Ini kalau dalam pernikahan jadi masalah. In kunna yu'minna billah, ini syaratnya in kunna yu'minna. Jadi kalau orang benar-benar iman kepada Allah wal yaumil akhir, nanti ancamannya hanya in yu'minna billah. Bukan kalau sekarang memang bisa dicek secara medis ya, itu ada janin atau tidak ya. Jadi agama ini hanya taruhannya in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Wa bulatuna utai propro wadon propro bojone mutalaqat ai azwajuna yuhaq ahaqul wa kabirodina kan baleni. Di dalam masa tunggu tadi, masa tunggu 3 persucian tadi ya, itu yang lebih berhak sebenarnya. Itu kan apa namanya ya, pokoknya yang untuk menikah, karena itu kan apa ya, sebenarnya ya istilahnya bukan berhak ya, yang masih mungkin untuk menikah lagi ya suami yang melakukan sumpah tadi ya, karena itu kan belum ada kepastian dicerai, makanya orang lain yang tidak boleh menikah ya. Tapi di ayat ini sebutnya ahakku, maksudnya berhak ini ya yang boleh gitu. Kalau orang lain kan belum boleh karena perceraiannya belum fix gitu ya. Aja dalam masa tunggu. Wa baulatuna azwajuna ahqqu biradina, yang berhak bi murajaatihinna kambaleni mutalaqah walau abaina, lamun nyegah mampang ya, utawa dari anjaman itu ai fi zaman dalam zaman ngenti-ngenti, walaupun mungkin yang laki-laki yang si wanita tidak mau ya, tapi statusnya yang masih mungkin untuk mengulang ya yang laki-laki tadi, walaupun si pihak wanita tetap tidak mau ya. Tapi kadang-kadang kan ya agak sulit kalau memang yang wanita tidak mau. Cuma di sini disebutkan yang laki-laki karena masa tunggunya belum habis. Kalau masa tunggunya habis kan ada kepastian cerai atau balik. Nanti sebelum ada kepastian itu yang wanita, yang laki-laki masih berhak atau memungkinkan untuk kembali. Kalau orang lain kan belum boleh. In aradila mengarepake sapa buulatuna alias suaminya tadi islahan ing gawe bagus bainom antarane lanang wadon yang dalam masa tunggu tadi. La idrara marati, ora ana gawe melarat wong wadon. Jadi kalau memang yang laki menginginkan baik, yang keduanya ya sangat berhak untuk melakukan rujuk di sini, kembali lagi. Walaupun yang wanita memang tidak suka, tapi kalau semacam itu biasanya sulit terjadi mungkin, kecuali kalau mungkin setelah yang wanita mengurungkan ketidaksukaannya ya. Wawa utai irota, kemauan tadi ikut tarhidun ala qasdi, ngekerei ala qad tegese perintah temenan ala qadin nyejo bagus. Jadi ini in arodu itu kan termasuk memberikan semangat atau harapan, himbauan untuk mempunyai kemauan yang baik gitu loh.
Jadi di sini ya harapan kembali supaya tidak ganti orang, apalagi kalau mungkin sudah punya anak ini kan, ya ini kan barangkali untuk mendidiknya kan beda ya dengan yang orang tua anaknya itu dengan orang tua sambungan. La sartun li jawazi rojaati, tidak ada syarat la sarto li jawazi rojaati, tidak ada syarat untuk ya baleni dalam masa tunggu tadi ya. Wada fitalak, wada utai kemang ya boleh wabulatuhna haku itu fitolaki roj'i. Jadi tolak yang masih mungkin dibaleni oleh suami yang pertama ya, suami yang menikahi tadi sebelum dinikahi orang. Kalau tolak kan masih 2 kali misalkan, boleh sampai 3 kali ya. Tidak syarat ya, tidak syarat. Wa haqqu tilafat haqqu la tabdila fi, ora ana barang sing ngluhuri maca fi entah. Jadi sebenarnya enggak ada. Kan lafat wa bulan azwajun akhau brodina, lebih hak untuk bayar. Sebenarnya tidak ya, harusnya itu bukan artinya, bukan makna tabdil ya, pokoknya berhak kita aja, bukan lebih berhak, tapi ya berhak karena tidak ada orang lain dalam masa itu yang boleh untuk menikahi, karena perceraiannya kan belum fix, belum masih dalam masa tunggu. Tapi di Quran menggunakan ahak, tapi artinya bukan tabdil, mengungguli. Kalau mengungguli berarti kan ada orang lain yang boleh, yang suami yang mencerai dalam masa tunggu tadi lebih boleh, bukan gitu, karena orang lain tidak ada yang boleh, hanya dia saja. Itlah haqqa li ghairim, karena tidak yang lain tidak, orang hak iku muncul lahir mariyane bukul wa suamina fi nikah yang mutlaqat. Jadi gak ada yang lain karena belum bisa, karena cerainya kan masih masa tunggu ya. Tapi diakan dilafalkan ahaqu, maka artinya tidak menggunakan tabdil, tapi menggunakan biasa gitu ya, hak yang berhak gitu aja, bukan yang lebih berhak. Fil iddati endam masa iddah tadi ya. Walau nalan iku wadon akeh ya alwaji ing ngatasé pro-pro bojo wadon misuladi utawi padane hak lahuna maring bukul suamina alaihi nate wajib ing ngatasé bojo wadon ben hak bil ma'ruf kan bagus syar'an min husnil usrati, bagus ngumpul, watar kidorori lan tinggal gawe kemelatan. Wanita mungkin lian mungkin husnul usrah watar kidoror. Jadi bagi si wanita ya, itu juga punya hak dalam arti ya seandainya kembali ya mau berkumpul ya, jangan masih berpisah tempatnya ya. Suaminya juga harus melakukan yang baik bil ma'ruf ya, tidak kembali terus tetap menyebabkan keretakan lagi, maksudnya berhak untuk menerima kebaikan maksudnya ya, dari pihak suami ya. Ya mau berkumpul
meninggalkan hal yang menyebabkan keretakan dan lain sebagainya, memberikan nafkah yang saya kemampuan dan sebagainya, bukan kembali kemudian saya naik sendiri kan gitu, kira-kira begitu ya. Bagi si wanita juga ada jaminan semacam itu ya. Wali jalan kedua lanang alaihi nasya darajatun utai derajat fadlun kautaman fil haqqi indaha min wujubit taatihinna saking wajibet ngabuktin nisa lawuna manuja. Jadi 5 kalau bahasa kau kang nekaake rijal saku kana rijal emak minal mahri saking mahar wal infaqil infaq. Wallahu ta'ala Allah iku azizun menang fi muki indang kat hakim terbicara fi ma ba'da kang merintai Allah emah li khalqi mal makhluke Allah. Jadi selain itu tadi kan lahunna wauna mislati alaina bil ma'ruf. Kemudian juga wa rijalin tarot. Ya bagi orang laki-laki ya punya derajat keutamaan memang dicatat Allah dalam arti wajib taatinnya ya. Kan laki-laki di atas wanita dalam arti wanita harus taat kepada suaminya. Ya karena apa? Ya karena memang dijating Allah begitu. Selain ada kewajiban dari laki-laki yaitu pada awalnya memberikan mahar, kemudian memberikan nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, ya yang jelas keduanya juga punya. Di sini bisa disimpulkan keduanya punya hak dan kewajiban masing-masing. Jangan yang satu lebih unggul dan yang lain lebih rendah. Kewajibannya beda-beda, haknya juga mungkin beda-beda ya. Kalau hanya mementingkan haknya ya jadi masalah ya. Ya sama-sama mengetahui hak, sama-sama mengetahui kewajiban dari kedua belah pihak. Atau lakutai tolak pegatan yang kang kena den baleni ayat takliku teke tolak alladhi yuraji'u alladhi kang kena baleni saut bak tau sawise tolak iku marotani tolak loro isnatani teges loro. Jadi dari agama Allah membatasi tolak yang masih mungkin dibaleni itu tolak yang masih 2 kali, itu masih mungkin dibalik dinikah lagi. Fa imsatun mongko wajib ngker fa alaihina mongko wajib sira imsakawan ngker mutala batau sawise taklek ala deraju sawise tolak sing mungkin yang bisa dibaleni bima'rufin kawan bagus minggori idron kan tanpa gawe mlarang au tasrihun utawa ngeculake airisalun lahunna talaqat bi sangal bagus wa yahul lan ora halak mansa ayo ajat anta kudu ngal sapa sira memang ate tumuhuna kang paring sapa sira ing minal mus yang pira-pira mahar saen suci ida talaq alika nol sapa sira illa ayah khofa kejaba yen to wedi lanang wadon zaujani alayuki mak yang to ora njumenengi lanang wadon samitri hududallahi ing pelanggaran Gusti Allah. Jadi tolak yang masih mungkin diulangi itu maksimal 2 kali. Fa imsakun maka ya karena masih mungkin diulangi ya harus direm jangan sampai lepas gitu dengan kebaikan minggari drorin. Jadi supaya tidak sampai lepas ya harus dalam waktu jeda itu kita tetap berasumsi baik, menduga-duga yang baik saja, tidak malah mengumbar
kejelekan satu sisi ya, atau tasrikun bisa, atau mungkin kalau sudah tidak cocok, sulit dipadukan ya dilepaskan, tapi biiksanin ya dengan baik, karena manusia itu kan mungkin saja dengan orang lain tidak selamanya cocok mungkin saja, tapi ya harapan endingnya ya situ aja cocok, terus jangan dibicarakan kelemahan masing, karena manusia juga punya kelemahan ya. Dan tidak diperbolehkan ya laki-laki itu mengambil hal yang telah diberikan seperti minal muhur mahar. Mas kawin tidak boleh diminta seandainya terjadi perceraian. Idza talaqtum, tak boleh ila ya khofa, kecuali ya kalau memang yang mantan suami istri itu tidak bisa menetapi, mengikuti aturan dari Allah. Layak dia bima hadau lahuma min hukum. Jadi tidak bisa menjaga haknya, mungkin baru bisa itu ya. Kalau masih mungkin ya tidak usah diminta ya, tidak boleh. Wa fikiratin yukhofa, bukan Allah ya khofa, tapi illa, bukan illa ayah khofa, tapi illa ayu khofa. Nah, kalau khofa anten-anteni fa alla yukima badalus timalin. Jadi illa ayah khofa, Allah ya khofa tegese orang, illa ayah khofa coba yanto di khawatir aja ujane, Allah ya khofa tegese ora iso nyemeneng, gak bisa menjalankan aturannya Allah. Minan dhamiri fihi, dhamir di dalam lafaz khofa itu. Wa quri'a bil fauqaniyati, lan den maca ya khofa itu ya bil fauqaniyati. Jadi ada yang dibaca fil yang fil loro, ta khofa ala illa anta khofa ala antukima. Jadi kayak ini akibatnya kitab ya, domirnya domir, kitab bukan domir yang tersimpan di situ ya. Fa'in kitum lamun kuwatir sapa Allah yukima ana ora njemenengi sapa sir, ora iso njemenengi sapa zaujan suami trimang kudu teman pelanggaran Allah fala junah kamu kok ora dosa alima fi ma itadat kan nebus sapa zauja bi kana nafsu tegese awake zauja menamal saking bondo liyutallikoha krana nalak zaut ing zauja aila kharajat ana dosa maca ala zauja fi atin ngalap mal wala zaujat fi batinnya. Jadi ini juga bisa ya kalau diminta, karena adanya kan mahar itu kan untuk salah satu syarat untuk nikah. Nah, karena nikahnya buyar, lah itu masih mungkin ya, mungkin untuk diminta, tapi sebaiknya tidak diminta ya. Tapi diminta ini juga boleh, ada syaratnya ya. Karena pertaliannya buyar, maka yang taliannya tadi ya masih mungkin diminta ya. Fa'in kitum ala yukimawa, kalau tidak bisa mengikuti sesuai dengan aturan Allah, maka ya ada masalah ya dengan mahar tadi.
si wanita menyerahkan kepada yang laki, entah menyerahkan semuanya atau sebagian ya. Tilka utai mengkono hukum al-ahkam al-madkuratu iku hududullah. Pira-pira pelanggaran Gusti Allah, fala ta'taduha mongko aja ngliwat sapa sira ing ahkam utawa tilka. Itu semua adalah tata cara hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah seperti tadi, tolak seperti itu ya. Atau mungkin mahar diminta enggak dan sebagainya, itu ada semuanya aturan Allah. Malah jangan dilanggar ya, supaya kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dan Islamnya kita ini kategori Islam kafah. Faman utama ya ta'addah lihat sama kutusan pura-pura pelanggaran Gusti Allah, faulaika maka utaiman umundal yaiku pura-pura wong dolim. Kalau kita ini melanggar aturan-aturan Allah, kategori sebagai orang dolim. Ini perlu kita ketahui ya. Kadang-kadang kita ini sering mendengar atau mungkin ya membaca orang mengatakan menuduh si al-dolim dan sebagainya. Mudah-mudahan ya kita ini mengatakan dolim itu kalau menuduh seseorang, apalagi sebut namanya dolim itu ya harusnya versi Anda, versi orang. Jangan lantas kita mempelajari Al-Quran seakan-akan kita ini menjadi wakilnya Allah, seakan-akan menjadi wakilnya Allah. Dolim itu walaupun di sini kan Allah ya, tapi karena yang mengatakan kita atau saya mengatakan seakan-akan perkataan saya dolim, yang di sini dolim benar, tapi mengatakan seseorang dolim itu walaupun itu versi kita dolim itu, tapi dianggap itu versi Al-Quran. Jangan sampai ya. Kecuali kalau memang zaman Rasulullah itu kan langsung dari Allah, si dolim itu kan informasi dari Allah. Ya Allah ya tahu nama yang membuat seseorang yang dolim. Makanya walaupun begitu ya Rasul tidak dolim ya tidak mengatakan begitu ya. Ya biasa. Makanya apalagi kita, kecuali kalau kita mengatakan begini, ini dolim itu saya menyusi ini dolim versi saya, maka Anda jangan mengikuti. Kalau Anda ini langsung selama mengutarakan di tafsir dolim menyebut si al-dolim, yang jadi masalah kan orang yang mendengarkan jamaahnya itu mengikuti Anda, padahal mungkin saja Anda ini keliru, lah diikuti orang kan jadi masalah. Setelah buyar mengaji malah orang terkena penyakit mendolimkan orang lain, kan jadi masalah ya. Ya biasanya kan memang jelek itu mudah untuk diresapi, yang baik sulit ya. Ya jangan sampai untuk semacam itu. Wa in talaqa lamun nolak sapa jawan zauja azauja ba'da ini sawuse tolak kang kaping pindho fala ya hilu mongko ora halal, fala tahkilu mongko ora halal apa zauja lau mimbatu sawuse tolak loro. Masalah kalau sudah tolak 2 kali sudah tidak boleh melakukan pernikahan lagi, kembali tidak boleh macam ba'da talqati asalisati. Jadi kalau sudah tolak 2 kali, misalnya kalau udah tolak kita masih boleh, kalau tolak itu kan 3 kali sudah tidak boleh ya. Tapi ada solusinya di Al-Quran, kata tahya tata zawajah zaujan hoiruhu ya, hoiruhu kata tangkia sehingga nikah atau tazawajah sehingga nikah zauja yang zaud wairon saliyane zaud yang awal mah. Jadi boleh menikah dengan mantan suami yang pertama, tapi dia pernah dinikahi oleh orang lain, laki-laki lain ya. Wayatauha dan wati zaud ing zauja, maksudnya sudah melakukan hubungan seksual. Syaratnya ya, orang lain itu menikah dengan wanita pernah dipegat oleh orang lain, dicerai orang lain,
dan juga pernah melakukan hubungan seksual kama fil hadis rawahu Syaikhan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa in talaqa lamun nolak sapa zaud sani ing zaujah. Jadi suami yang kedua itu seandainya menolak ya, zaujah sani fala junah mongko ora terus maujud alaihima ing anta zaujani zaujah lan zaud awal ayat roja ayanta baleni zaujah lan zaujani ila nikah gimana nikah badang kita sawise tutup kita. Jadi seandainya ini ada seseorang ya talak 3 kali, guna suatu saat ingin kembali ya istrinya itu harus menikah orang. Setelah menikah orang laki-laki lain, kemudian dia pernah melakukan hubungan seksual, kemudian dicerai ya. Setelah dicerai, habis masa iddahnya, lah oleh mantan suami pertama itu boleh menikah lagi. Ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Quran, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indona ayuki mahullah, indona nono sapa zaud awal ayuki ma yang kan jumenengake sapa zaud awal kudun berapa. Jadi dalam arti dia kembali menata kehidupan baru itu dengan harapan akan jadi baik gitu, tidak mengulangi hal yang buruk lagi seperti yang terjadi pada dulu sebelum bercerai. Nah, kalau tidak punya niat baik ya tidak usah kembali ya, hanya harapan, karena kadang-kadang kan juga tidak sesuai dengan kenyataan kalau tidak punya komitmen ya. Watilkal madkurat utai mengkono barang sing disebut, hukum sing disebut iku kudullahi boro-boro pelanggaran Gusti Allah bainahuma yang antara zaud jalan watilkal madhura ta pro hukum kanten tutur iku hudusullahi pro pelanggaran Gusti Allah yubayyinuha kang mertela Allah ing hudud liqaumin maring kaum ya lamuna kang ngerti terus sapa kaum ya tabarun sekete angen-angen sapa kaum. Tadi hukum-hukum itu dalam arti orang yang berpikir, dalam arti ya orang yang mau menjalankan, kan tidak semua orang setelah mengerti mau menjalankan. Tadi liqaumin ya dalam hukum itu akan berlaku bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin menjalankan, karena ya orang yang jelas yang imannya kuat ya, berpikir-pikir hukum itu kalau tidak jalankan punya dampak ya di akhirat. Wa idza talaqtum nisa alika nolak sapa sira nisa fa balana mongko tumeka nisa ajalan ing ajal nisa maksud idai koruna tegese parek sapa ing qada idat tutuke idai nisa faham siguna mongko sira bi antara jiuhuna kan yen tok baleni sapa nisa marungkan bakal iki kalau memang nolak tapi ingin kembali maka ya harus ditahan dulu wanita. Kalau ingin bali ya, tapi baik dengan balik minggori dorengkan tanpa gawe kepelaratan balik tadi masalah ya tadi masalah ausarif utawa ngeculna sapa sira ing nisa bim arfun. Tadi diteruskan juga harus baik, dilepas juga harus baik. Tadi semuanya baik-baik. Ayo turun ke nisa hatta tangqadiya sehingga tutup apa kita nisa wala tumsikuna ojo ngeker sira ing nisa berotatikan baling. Kalau sudah tepat silakan jangan dikandoli ya, dilepas apa ndak. Nah, ini kan jadi masalah. Tiroron ing gawe kemelaran. Tidak setengah-setengah itu karena gawe kemelaran. Dilepas, ndak dilepas. Nah, ini kan menimbulkan yang wanita susah, tak tatu. Karena ngelewati wates sapa aina nisa bil ikhil jae kan bentelake menekan
ilal ibtida tebusan wa ta'liq lan nolak wa ta'lil habsilan dawake ngeker ya apa ya diurus dikatakan istrinya gak diurus, dia katakan bukan istrinya, ada suratnya. Ini kan menyebabkan kerepotan bagi orang wanita yang berhubungan tadi, statusnya yang gak jelas. Paman te wong yapal gawe soman dalika mengkono dalika mengkono sing gak jelas mang ya diroron mang ya. Fakot dalam menton dolim soman sejatinya itu tidak mengenal orang. Memang si istri yang tidak jelas itu ya tidak enak, tapi nanti di akhirat ya bagi dirinya sendiri betak ridiakan oleh mentokake awake zaud ila adabillah mana setan Gusti Allah. Ini kan langsung ditafsiri adabillah di akhirat ya. Kalau di dunia mungkin saja punya dampak kehidupannya kurang baik karena menelantarkan orang. Wa ta'ala jangan sapa ayatil huzuan ing dan guyu atau guyu maju antara dan guyu biarkan ayat bimukhalafkan nulayan. Jadi jangan sampai Allah tidak digunakan. Wa Qur'an ini masuk sira. Wa Qur'an nikmatullahi yang bagus alaikum ajra bil Islam kasih. Wa ma lan barang anjalakan nurunaken Allah yang ma'alim anjala kitab kitab Al-Quran wal hikmatil ilmu nafi' aima barang aima ta hukum fi dalam Quran min akan bahan jambro yaidukum mongko nuturi Allah ing sira bi kan ma'anjala bi antas kula nyukuri sapa sira ing nikmat bil amakan bi kan Quran maksud kandungan nang kuwate kementerian Rasulullah wa taqulang wa dia sab Allah ku wa lamulang wa dia sab Allah saat ku api kulisan iku alimun layafa tegese ora samar aleng kuwi apa sing suwi-wiji. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin hari kita semakin tahu akan kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan penjelasan bacaan saya ini mudah dimengerti dan barangkali ada sedikit yang kurang tepat saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.